aja bangga dipamer-pamerin kerjaannya itu yang nggak seberapa gajinya. Direndahkan oleh jiran saya sendiri. Oh. Dia kata, buat apa pergi ke Malaysia? Malaysia sudah tak ada uangnya. Lebih baik kerja di Malaysia dapat gaji 10 juta. Kebetulan di sini teman-teman di transmigrasi itu banyak teman-teman kita itu yang mantan pekerja di Malaysia. Dan menurut mereka itu perlakuannya berbeda dibandingkan kita pergi ke luar negeri, ke Arab atau kemana gitu loh. Karena di sana itu orang Melayu teman-teman. Dia tuh terlalu membeda-bedakan kita orang Indonesia asli seperti itu ya. Karena menurut pengakuan teman-teman di sana itu kita bahkan sering dipalak-palak teman-teman sama polisi-polisi sana karena kita tuh orang Indonesia. Dan bukan hanya itu, perlakuannya memang berbeda dari orang-orang Malaysia di sana, dan itu yang penyebabnya mereka tidak betah di. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat TV. Oke, buat teman-teman yang sudah stay tune di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang belum subscribe, please subscribe terlebih dahulu. Seperti biasa, mari sama-sama kita reaction nih teman-teman ya. Salah satu video yang bertajuk tentang kerja di Malaysia diremehkan, kerja di negara sendiri gak dihargai. Netizen Konoha, lu kenapa sih? Kenapa kerja di Malaysia diremehkan, dianggap budak dan sebagainya. Di negara sendiri gak punya apa-apa, gak dihargai teman-teman ya. Mending ya bertahan di Malaysia, pulang-pulangnya jadi orang sultan, jadi kaya teman-teman ya. Oke. Biar tidak lama-lama teman-teman, jom kita reaction videonya. Let's go. Assalamualaikum bos, gue baru aja pakai pempes Mami Koko. Waalaikumsalam. Gue heran lah lihat segelintir netizen Konoha. Orang Konoha. muji Malaysia salah, orang jadi TKI Malaysia pun salah. Salah. Semua yang Serba salah berkaitan ya. dengan Malaysia salah. Miris gue miris, ris. Lu tahu nggak kenapa mereka jadi TKI di Malaysia? Ini Ya pertanyaannya. karena mereka nggak bisa mengusai elemen api, air, udara, asap, awan, angin, air, angsa, dan pendidikan mereka. Air, angsa, ayam, kambing. Karena tidak menguasai produk kekuatan tersebut ya. Standar. Aduh, Tapi Mr. walaupun Fakta ini pendidikan mereka lucu. standar, gaji mereka dihargai di Malaysia. Asalkan resmi, lu bayangkan sekarang UMR di Malaysia hampir 7 juta. Itu lain lembur, mengalahkan gaji PNS di Indonesia. Kok logat gue seperti bahasa Malaysia ya? Setidaknya mereka mengurangi angka pengangguran di negara kita. Gue tanya sama lu, UMR di Indonesia paling besar tamatan SMA berapa? Silahkan jawab monggo. Gue sebetulnya pingin jadi TKI di Malaysia. Tapi karena gue harus jaga ibu gue, niat itu gue tunda. Tapi gue bangga mereka kerja di Malaysia. Asal lu tahu, orang Malaysia lebih akrab dengan orang Indonesia daripada warga asing lainnya. Seharusnya kita berterima kasih dengan Malaysia. Karena merekalah pengangguran kita berkurang, malah menjadi income untuk Indonesia. Buruh migran kita di sana lebih dihargai daripada di negara sendiri. Pasti lu mau bilang, gaji di Korea, Jepang, Taiwan, Tiongkok lebih besar kan? Memang betul, tapi untuk ongkos ke sana, banyak yang jual tanah, harus kursus bahasa, dan nunggunya lama. Nyatanya buruh migran, kita berjuta-juta di Malaysia karena biaya murah dan cepat. Intinya duit ringgit itu wangi. Apalagi kalau ditukar rupiah, bertambah wangi lagi bos. Muah wanginya cuy. Yuk para TKI Malaysia, abaikan komen-komen yang merendahkan lu kerja di Malaysia. Jangan lupa hormati undang-undang di Malaysia. Hormati orang di sana. Udah sukses cari ringgit, balik kampung. Janganlah hina Malaysia. Buat lu yang susah cari kerja, kabur aja dulu. Jangan ragu-ragu. Kalau lu tetap stay nggak apa-apa juga lanjutkanlah. Oke lah, gua kabur dulu. Mau berak. Habis berak, gua mau jumpa Mama Gufron. Gua mau minta ilmu ngobrol sama semut. Kulit sawit aja bangga dipamer-pamerin kerjaannya itu yang nggak seberapa gajinya. Direndahkan oleh jiran saya sendiri. Oh. Dia kata, buat apa pergi ke Malaysia? Malaysia sudah tak ada uangnya. Lebih baik kerja di Malaysia dapat gaji 10 juta. Kebetulan di sini teman-teman di transmigrasi itu banyak teman-teman kita itu yang mantan pekerja di Malaysia. Dan menurut mereka itu perlakuannya berbeda dibandingkan kita pergi ke luar negeri, ke Arab atau kemana gitu loh. Karena di sana itu orang Melayu teman-teman. Dia tuh terlalu membeda-bedakan kita orang Indonesia asli seperti itu ya. Karena menurut pengakuan teman-teman di sana itu kita bahkan sering dipalak-palak teman-teman sama polisi-polisi sana karena kita tuh orang Indonesia. Dan bukan hanya itu, perlakuannya
perlakuannya memang berbeda dari orang-orang Malaysia di sana, dan itu yang penyebabnya mereka tidak betah di Malaysia dan balik pulang. Dan bahkan sampai sekarang di sini banyak beberapa orang yang ex pekerja Malaysia itu dia bahkan ikut transmigrasi, dan menurut pengakuannya mereka dia tuh nyaman di sini, dan bahkan diberi tanah gratis, diberi rumah gratis, diberi bantuan-bantuan gratis di tanah sendiri, teman-teman, seperti Banyak orang-orang yang mencela Malaysia, banyak orang-orang yang memburukkan negara-negara Malaysia. Saya sebagai TKI yang dimana banyak manfaat yang saya dapatkan, saya tidak harus malu katakan untuk saya berterima kasih dan saya bangga dengan di Malaysia. Ya. Cerdas, ini baru cerdas teman-teman ya. Bangga karena beliau ini merasa bahwa hidupnya berubah disebabkan karena hasil kerja di Malaysia. Begitu teman-teman ya. Karena kita bicara tentang personality sendiri masing-masing, ya kita nggak bicara tentang per kelompok, per orang. Kita nggak bicara dengan kita, kami. Saya hanya bicara dengan diri kita, saya, bahwa saya banyak berterima kasih dan bangga atas apa yang aku capai di Malaysia ini. Apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan di sini adalah menjadi resiko saya, apakah menjadi tanggung jawab saya, ya. Dan alhamdulillah pekerjaan, rezeki yang saya dapatkan, ekonomi lebih baik. Itu yang saya rasakan lah. Sudah pasti bagi pekerja yang datang ke Malaysia untuk bekerja melihat gaji yang ditawarkan di sini melebihi dengan apa yang ditawarkan oleh negara mereka. Disebabkan ramai orang tempatan yang tidak berminat untuk sektor pembinaan dan perladangan, ramai pekerja asing telah dibawa masuk. Sebentar teman-teman ya, sebentar. Oke, maaf, kita lanjut. Di sini dari notifnya adalah sendirian dari tetangga di kampung, jauh-jauh merantau ke Malaysia hanya kerja panen sawit. Tapi jangan remehkan teman, gajinya jauh lebih besar daripada Anda yang mengatakan demikian. Jadi kulit sawit aja bangga dipamer-pamerin kerjaannya itu yang nggak seberapa gajinya. Jangan kayak gitu bang. Saya bukan bangga tapi bersyukur ya alhamdulillah walaupun kerja di Bajunya pakai baju Timor Leste ya. perkebunan seperti ini gajinya lumayan lah tiap bulan. Jangan abang remehkan ya. Walaupun kerja di perkebunan sawit seperti ini gajinya lumayan bang. Ini saya baru gajian ya. Ini saya tunjukkan ini. Kalau dirupiahkan ini 10 juta lebih nih bang. Ini 4.000 per bulan gajinya. Jadi jangan remehkan ya. Anda yang pengangguran jangan sok keras. Kita guys ambil uang ini guys. Berapa ambil guys? Gaji berapa? 3.100 ya? Dia ambil uang di mesin trade 3.100. Gajinya besar sekali ini guys. 3.100. Nah ini. Hitung dulu guys, hitung. Hitung dulu kan. Tak usah. Oh, tak usah ya. Udah dihitung. Oh, mantap. Kalau baru nanya gaji di Malaysia sabaraha cenah mang? Oke, ayeuna kurang dispilnya. Ieu keur pada gajihan barudak. Mang, gaji sabaraha? 3.200 lah. Anjir, 3.200 loba pisan euy. Lamun duit urang mah 15 juta lebih dah. sekarang ini. Pada gajihan pona kabehan. Anjir. Besar banget ya gajinya teman-teman ya. Gaji nu bulan ayeuna nya, da setiap bulan ge beda-beda gaji mah. Kadang ker leutik, kadang ker gede gitu. J 2 3 4 5 genep 7 8 8 10. J 2 3 4 5 genep 7 8 8 10. J 2 3 4 5 genep 7 8 8 10. J 2 3 4 5 genep 7 8 10 20 30 40 3.840 alhamdulillah.
Alhamdulillah sudah gajian geng. Jadi segini gaji saya sebulan panen sawit di Malaysia ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 350, 400. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenapa saya sangat berterima kasih untuk Malaysia. Di sini saya punya pekerjaan, punya penghasilan yang baik dan cukup bagi saya. Kenapa saya harus menjilat ludah saya sendiri? Inilah alasan mengapa saya sangat berterima kasih untuk Malaysia. Yang pertama, saya di sini diterima, dan di sini saya punya pekerjaan, punya penghasilan yang baik dan cukup bagi saya. Lalu, kenapa saya harus menjilat ludah saya sendiri? Why? Kenapa saya harus jelek-jelekkan? Orang lain mau menjelek-jelekkan Malaysia, terserah. Bagi saya sendiri, pengalaman saya sendiri, apa yang saya alami, saya sangat-sangat terima kasih. Saya rasa orang Malaysia akan menyukai hal ini, karena kebaikan kita pasti akan disukai orang. Ya, fakta mengatakan bagi saya, ya, saya di Malaysia pun dihormati, disegani. Orang pun tidak ada pernah gaduh sama saya bukan buat hal-hal apapun. Ya, di Malaysia kita baik, orang lain akan baik. Kita seagama, kita seiman, dan kita sebagai rakyat Indonesia Malaysia serumpun. Ya, kita punya sesuatu hal yang sama, perbedaan sedikit. Mengapa harus menjadi hal-hal yang sesuatu yang tidak baik untuk kita terangkan di sosial media? Ya, buat kalian semuanya tetap optimis, semangat. Ya, percaya, kalaupun kalian mendengar hal-hal buruk tentang Indonesia Malaysia, tapi percayalah, masih banyak hal yang positif. Hanya saja masih di bawah, belum muncul. Tetap semangat, kumpul bersama orang baik di dalam komen ini. Silakan hadir. Ngapain jauh-jauh ke Malaysia bang kalau cuma buat kerja sawit? Di Indonesia juga kan banyak. Ya nggak apa-apa sih bang, tapi nggak tahu kenapa ya. Kebanyakan warga Indonesia itu nyaman kalau kerja sawit di Malaysia. Nggak tahu juga ya. Yang kerja sawit di Malaysia coba tulis di kolom komentar. Ngapain jauh-jauh kerja sawit di Malaysia padahal di Indonesia banyak? Serius, di Jawa Tengah, di Madiun, di Jawa Timur masih ada UMR 2 juta. Bahkan Jawa Tengah itu ada 1.900.000. UMR terendah Jawa Tengah aku tahu. Wonogiri, Banjarnegara, Sragen. Nggak ada 1, UMR makan apa hari ini bro? 2 juta bro. Loh, kemarin kan saya juga ngomong ke teman-teman, tapi kan di situ murah patakmu. Kata mereka. Murah apa ini? 2 juta gak sampai, ini buat hidup tok, buat bensin berangkat habis gitu. Kemarin ada yang DM Mas Nopek, seneng ini aku. Gara-gara konten sampean bahas UMR, alhamdulillah UMR saya naik Mas Nopek. DM saya berapa tuh? 50.000. Ya kan naik tapi alhamdulillah naik. Dimas, betul. Ini orang hati-hati kalau berbohong nih. Ketik aja UMR terendah di Indonesia, pasti Jateng, wes. Ini bukan ngejek ya teman-teman. Ini harapannya UMR Anda naik. Ini harus diubah. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rata-rata gaji di Indonesia nggak sampai 5 juta rupiah. Kecil sekali bukan? Inilah fakta yang saya dapatkan dari data Badan Pusat Statistik di tahun 2024 ini. Dari 17 sektor yang diriset, tidak ada satupun sektor yang memiliki rata-rata upah di atas 5 juta rupiah. Di mana sektor dengan rata-rata gaji tertinggi berada di sektor pertambangan dan penggalian. Itu pun hanya 4,9 juta rupiah saja per bulan. Dan penyebab masalah ini pernah diungkapkan oleh Deputi 3 Kantor Staf Presiden Bidang Perekonomian, di mana Indonesia mengalami deindustrialisasi terlalu dini. Ketika sektor industri belum tumbuh stabil, sektor jasa justru sudah mulai mendominasi lapangan kerja di Indonesia. Sektor industri yang seharusnya bisa menopang perekonomian, kini sudah tidak kompetitif lagi. Sedangkan sektor jasa yang berkembang saat ini, sangat sedikit yang bisa menjamin kesejahteraan. Hal ini yang akhirnya membuat pekerja informal dengan penghasilan terbatas mendominasi di masyarakat. Itulah sebab kerja jadi TKI di Malaysia, mau pikir gaji kita tuh banyak. Nih tak kasih tahu yo, gaji basic kerja di Malaysia itu 1.500 ringgit, kalau di rupiah ini tuh sekitar 5 juta. Ini tuh nggak beda jauh sama gaji UMR di Jakarta yang mendekati 5 juta. Aku yo kasihan sama para TKI Malaysia kalau pulang kampung ini, heboh dari saudara, tetangga semua pada datang mau minta oleh-oleh lah, mau minta utang lah, apalah. Beda sama orang yang kerjanya merantau di Jakarta itu kalau pulang kampungnya biasa aja, nggak seheboh kita ini yang pulang dari Malaysia. Nek kerjanya ku ini
Karena emang kerja di Malaysia teman-teman dianggap sebagai orang mampu setelah pulang, dianggap sebagai orang kaya. Emang sudah fakta dan kenyataannya emang seperti itu ya. Neng Eropa ke neng Australia oke lah gajinya mata uangnya kuwi dolar iki kayak ringgit tuh ya saiki wis podo-podo wae koyo rupiah. Nek udah dijelasin kayak gini terus dijawabi sama mereka, ngapain kerja di Malaysia jauh-jauh kalau gajinya sama kayak di Indonesia? Tuman, saya mau tanya, buat orang yang lulusan SMP sama SMK kuwi pantasnya kerja apa nang Indonesia? Terus nek gaji di Indonesia kuwi belum lagi mikiri transport, terus tempat tinggal buat ngekos, lagi-lagi lah kalian tinggal sama family, susah mau saving. Nek jareku ya merantau ke Malaysia itu persyaratannya lebih gampang dibandingkan merantau ke negeri lain. Dari segi bahasa, culture, Indonesia sama Malaysia itu serumpun, jadi nggak beda-beda jauh. Terus di Malaysia kerja jadi buruh kalau kita rajin itu ya gajinya ya bahkan lebih dari 5 juta. Wes ngene wae, kalau semuanya ada yang mau nambahin mau nggak terima bolehlah komen di bawah ya. Kerja jadi TKI di Malaysia, mau pikir gaji kita tuh banyak. Nih tak kasih tahu yo, gaji basic kerja di Malaysia itu 1.500 ringgit kalau di rupiah ini tuh. Dulu sekarang sudah 1.700 loh teman-teman ya. Cantik banyak loh. Gaptek, itu mah lu aja kali. Banyak banget orang tua yang ngerti teknologi juga. Gua tuh sampai culture shock ya. Pas gua kerja di US, ada QA tester keren banget. Tapi memang brewoknya putih semua sih. Pas dia ngaku umurnya 60 tahun jadi QA tester dan bagus. Pas gua ke Jepang, ke kantor, ada bapak-bapak tua rambutnya putih semua keren banget. Badannya tegap, pakai coat jaket kulit yang panjang keren dari atas ke bawah. Gua kira direktur, ternyata dia apa? Jagain data center, ternyata. Di sana tuh lumrah-lumrah aja, wajar-wajar aja. Apa jangan-jangan nggak mau hire yang berumur tuh alasan takut bersaing aja? Takut pas dia masuk udah senior nih keselip nih, yang tua-tua nggak mau berubah. Ayolah, zaman udah maju. Para bos-bos di luar sana, penerimaan ASN baru, para HRD, ayolah berbenahlah. Ngapain netapin batas usia, udah nggak zaman. Lu sendiri gimana bang? Kagak ada, gua kagak ada. Lu mau tua, lu mau muda, asal jago boleh kerja sama gua. Gaji buat lulusan S1 sampai S3 Indonesia rata-rata adalah 4,96 juta per bulan. Ini menarik nih. Masa S1 sampai S3 gajinya 4 jutaan? Terus kalau mau dapat gaji 20 juta gimana? Apakah harus sekolah sampai S20 ke handphone Samsung? Bukan nih. Saya mengecek kata-kata dan kumparan. Tadinya saya pikir postingan ini hoax, tapi ternyata beneran. Nih, kamu bisa cek sendiri artikel beritanya. Intinya ini datanya dari BPS, Badan Pusat Statistik. Mereka ngedata kalau diploma S1 sampai S3 itu rata-rata gajinya 4,96 juta. Lulusan SMA sekitar 3 jutaan dan lulusan SMP atau SD gajinya sekitar 2 jutaan per bulan. Jujur aja, saya masih nggak percaya sama data ini. Tapi kalau faktanya udah ngomong begini, di berita juga begini, berarti rendah banget apresiasi kita buat orang yang punya pendidikan tinggi. Masa pendidikan tinggi tapi apresiasi rendah? Yang benar aja. Padahal kuliah itu mahal cuy. Saya juga sempat mau kuliah dulu, cuma nggak kuat bayarnya. Belum lagi komitmen waktu. Buat S1 doang aja butuh waktu kurang lebih 4 tahun. Apalagi lanjut S2, S3. Makanya ya teman-teman ya. Dan faktanya yang wajib kita akui adalah orang Malaysia jauh lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Banyak faktor dan sektornya loh. Pendidikan juga jauh kualitasnya lebih maju daripada Malaysia, jauh lebih maju daripada Indonesia. Pertama, kedua, ya orang kayanya di Malaysia tuh mencetak dengan kecerdasan, bukan dengan alamnya, teman. Saya tidak bisa berkomen apa-apa lagi. Buat teman-teman yang punya komentar silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.